tahu. Jangil punya karyawan itu dia mulai motor. Jangil itu punya Jepit. ke pedagang. Saya tukang mewah itu hari itu saya dari teknik dia di hari itu saya ke mall. Tapi dia bilang ini hilang. Hilang ya. Ya. Aduh, saya ditunjukin di sini anak saya pakai HP di tidak ada. Sebelum itu dong, sebelum penemuan Gigi besar ya catatannya. Iya. Dibantu seluruhnya. Iya. Udah gitu. Nyatanya apa Pak? Dia tidak makan gigi. Oh, nggak pakai. Nah, dia makan setanpa gigi ke mall. Oh. ini jangan-jangan Itu 2 tahun sama. itu ada cici tuh, ada cici juga dari tadi. Tapi katanya dia sempat di Bandung kemarin ya. Ya, Bandung Kan? Iya, Bandung. Iya, dia cerita dia ke Bandung. Dia ke Bandung. Di berlari di Sukabumi situ. Iya. Dia stempelnya nggak pernah dibawa ya kayak kembali. Iya, kalau orang perlu mah perlu. Ya. Nanti kita bantu ngomong. Kita jalan dulu ya. Bu ya. Siap ya. Cici baliknya, oke ya. Oke. Foto. Oh iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, Tapi tentu masih tinggal di dan Monggol. Ini kita langsung tahu dari buka. Saya cari-cari saya cari-cari di ketemu ya ketemu. Dia datang langsung tahu di situ tempatnya. Saya cari-cari nggak ketemu mana di kantor. Meja mana meja di jam-jam nggak ketemu. Barangnya banyak Pak. Banyak. Paling panti sampai 2 bulan, ya 3 bulan lagi. Dia bilang kita mau ulang tahun kan.
utara. Ayo mana? Sudah barat. Iya, sudah. Udah rencananya jauh ya depan. Iya. Aku ulang tahun. Iya. Tapi Bu Ida, kapan ulang tahunnya? 40. Oh masih lama. Tapi dia kan juga dibayarin. Oh iya, aduh setahun. Dapat gelas. Dia tahu nih, ini gue bilang perawat ini tanggal 4 Oktober ini ulang tahun. Dapat gelas tuh. Iya. Iya 40 hari sih di sana. Iya, lama sih. Itu aku masih di sini. Jadi pertama ya itu pertama. Paham loh. Ya satu Selamat malam, semoga semua, khususnya pada keluarga dari almarhumah Megawati Gaya Saputra. Atas nama Panti Werdahana kami ucapkan dulu duka atas kepergian dari Oma Kekasih Megawati Gaya Saputra. Kita akan memulai ibadah penghiburan untuk tepi dan mari kita berusaha terus bertahan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara sidang perkabungan dan keluarga yang berduka, marilah kita mengawali ibadah kita dengan meyakini bahwa kekasih kita, almarhum Oma Indawati Gaya Saputra, sudah berbahagia. Beliau beristirahat dalam kekekalan dan damai Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mari kita menyatakan pengharapan kita dengan menyanyikan Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, awal pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku
beribadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Damai, kasih, dan sukacita di tengah duka cita menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara kita. Silakan duduk. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang yang gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tinggal yang cemas. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9, dilanjutkan ayat 12 dan 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Satu kali dalam firman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan kepadamu juga kasih segala yang Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nyanyian jalan hidup tak selalu. Hiduplah selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih
Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Gembala kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, tetapi Kau juga yang selalu beserta dengan kami. Pada saat ini ketika kami bersama menghadapi sebuah realitas bahwa kami manusia sebagai ciptaan Tuhan, ada saat untuk meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Tuhan melalui peristiwa kematian. Dalam dimensi manusiawi kami merasa kehilangan dan kami sedih. Namun ketika kami bersama melihat dari rencana dan kehendak Tuhan, pastinya apa yang terjadi pada saat ini dengan kekasih kami Ibu Indrawati adalah dalam rencana Tuhan yang indah. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang terus meneguhkan, menopang kami semua dengan sabda-Mu, khususnya bagi kami sebagai keluarga yang ditinggalkan. Biarlah firman Tuhan juga terus membimbing setiap langkah hidup kami semasa kami terus diberikan anugerah kehidupan, untuk kami dapat terus melanjutkan hidup kami ketika saudara terkasih kami Ibu Indra sudah tidak lagi bersama dengan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-14 ayat 12 dan ayat 13. Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 13 saya akan membaca dari Alkitab TP2. Dikatakan demikian saudara-saudara dalam Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini. Saudara-saudara, kalau kita bersama memperhatikan dua ayat yang kita baca pada saat ini, maka ada dua bagian saudara-saudara yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa ada sesuatu yang penting di dalam kehidupan orang percaya, yaitu ketekunan. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, yang penting itu ketekunan. Siapa yang harus menjalani atau tetap berada di dalam ketekunan? Dikatakan di sana adalah orang-orang kudus. Nah, sebutan orang-orang kudus ini mengacu kepada para pengikut Kristus. Dulu belum ada sebutan Kristen. Sebutan Kristen itu sebenarnya kan sebuah ejekan, terjadi di Antioquia. Jadi orang-orang yang mengikut Kristus disebut si Kristen, si pengikut Kristus.
Nah, sebelum istilah Kristen ini muncul, orang-orang percaya ini, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu disebut orang-orang kudus, karena memang status orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dengan darah Kristus, yang sudah menerima penebusan dan pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup ini, ketika kita disebut dengan orang-orang kudus, ketika kita disebut sebagai pengikut Kristus, pastinya kita bukanlah orang-orang yang steril dari masalah, bukan orang yang steril dari sakit penyakit, dan juga steril dari berbagai penderitaan dan juga pergumulan dunia. Tidak berarti kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak pernah lagi menghadapi masalah. Kita disebut sebagai orang-orang yang mungkin tidak pernah gagal, gitu ya. Orang yang selalu berhasil. Ternyata saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus juga di sini tidak berarti kita juga selamanya kuat. Kadang kita juga rapuh, kadang ada banyak tekanan, ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang membuat kita sebagai pengikut Kristus itu pada akhirnya ingin meninggalkan Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan, tapi yang saya terima ya tetap aja saya susah. Sementara yang nggak ikut Tuhan hidupnya oke-oke saja. Orang yang menjadi pengikut Kristus atau orang-orang kudus adalah orang-orang yang juga ditempatkan Tuhan di dunia ini, di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, pergumulan, dan juga kejahatan. Dan disitulah saudara-saudara sebuah tantangan buat kita. Apakah di tengah godaan dan cobaan dunia ini kita tetap tekun ikut Tuhan? Apakah kita tetap tekun setia mengikut Tuhan? Atau mungkin oleh karena tekanan yang berat, oleh karena pergumulan yang berat, oleh karena sakit penyakit atau apapun, kita meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit saudara orang percaya kemudian bilang, ya kalau memang saya juga mengalami sakit, udah doa terus nggak sembuh-sembuh, ya buat apa juga jadi Kristen? Toh sama saja dengan orang yang nggak Kristen. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, tidak tertutup kemungkinan orang tersebut meninggalkan Tuhan Yesus dan mungkin memilih kepada apa yang dia percayai di luar Tuhan Yesus. Maka di dalam ayat 12 tadi dikatakan bahwa yang penting bagi orang-orang kudus, bagi orang percaya adalah tekun. Karena ketekunan itu adalah saudara-saudara yang membuat kita tahan uji. Ketika kita menghadapi sakit yang gak sembuh-sembuh, ketika kita menghadapi suatu pergumulan yang begitu berat, maka kalau kita tekun sebagai orang-orang kudus, maka disitulah kita tidak akan meninggalkan Tuhan, dan kita tetap ikut Tuhan apapun masalah yang harus kita pikul dan kita hadapi. Maka saudara-saudara, di dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini dikatakan bahwa orang yang tekun adalah orang yang juga tetap berpegang pada perintah Tuhan. Orang yang tetap berpegang pada perintah Tuhan, saudara-saudara, adalah orang yang tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah berbagai kesulitan terus ada pengharapan. Lalu bagaimana saudara-saudara ketika kita menjalani hidup orang beriman? Sebagai orang beriman kita terus ada dalam ketekunan. Maka bagi mereka yang tetap tekun mengikut Tuhan, bagi mereka yang tetap tekun dan setia ikut Tuhan, apapun masalah yang dihadapi, tidak meninggalkan Tuhan, maka ketika kematian itu tiba, disebut berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kalau kita bicara kematian itu orang selalu menghindar. Ada kepercayaan tertentu kalau orang meninggal hari tertentu mesti ada syarat tertentu supaya yang meninggal jangan bawa orang yang hidup. Kalau yang meninggalnya umur segini, maka orang yang umur segini, orang tuanya juga boleh ke tempat pemakaman.
Intinya apa saudara? Orang nggak pernah siap untuk menghadapi kematian. Bahkan kematian adalah sebuah peristiwa yang sangat berat dalam hidup manusia. Saudara-saudara, kalau misalnya kita dengar, apakah itu berita, apakah kita melihat peristiwa kematian, orang yang meninggal, apakah oleh karena sebuah eksiden tertentu ya lewat pemberitaan di televisi. Maka saudara-saudara, ketika kita melihat orang meninggal dan kita mendengar orang meninggal, mungkin kita hanya tahu, oh ya, dia meninggal. Tapi ketika yang meninggal itu adalah saudara kita, keluarga kita, barulah di situ kita merasakan arti yang namanya meninggal itu seperti apa. Betul nggak saudara? Kita biasa dengar orang meninggal, kita biasa ke rumah duka, tapi setelah itu selesai. Tapi berbeda saudara-saudara ketika yang meninggal itu adalah bagian dari keluarga kita, darah daging kita, orang yang mengasihi dan yang kita kasih. Maka kata meninggal itu membuat kita tidak terasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebuah penghiburan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang meninggal di dalam Tuhan. Lalu saudara-saudara, apa alasannya disebut sebagai orang yang berbahagia? Yang pertama adalah meninggal di dalam Tuhan, berarti orang itu meninggal di dalam iman. Saudara, nggak gampang menjadi orang Kristen. Saya baru baca berita di Nigeria, ada banyak orang Kristen dibunuh. Puluhan ribu. Dan di mana-mana kekristenan itu selalu ditolak. Zaman Wahyu juga sama, dianiaya, dibunuh. Maka saudara-saudara, ketika kita meninggal, apapun yang menyebabkan kita meninggal, apakah dianiaya, apakah kita dibunuh, atau apapun oleh karena orang membenci kita, atau oleh karena sakit, atau oleh karena apapun. Saudara-saudara, ketika kita meninggal di dalam Tuhan, di dalam iman, maka kita disebut kematian kita itu berbahagia. Mengapa saudara? Karena setia ikut Tuhan sampai dengan akhir hidup, di mana kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita mendapatkan hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara-saudara, kematian yang kita alami itu adalah bukan yang sia-sia, kita berbahagia di dalamnya. Saudara, yang namanya hidup kekal itu nggak pernah bisa diterapkan pada manusia atau pada siapapun ciptaan Tuhan. Nggak ada disebut itu dengan hidup kekal. Kekal itu hanya ada dan menjadi milik Allah. Allah yang kekal. Manusia nggak ada yang kekal. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di situ kita mendapatkan atau beroleh hidup kekal. Hidup kekal itu saudara ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, bukan nanti ketika setelah kita meninggal. Kita sekarang sudah mengalami hidup kekal. Mengapa? Karena kita sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Melalui ibadah, melalui doa. Ya. Jadi hidup kekal itu sudah menjadi bagian kita. Coba saudara bayangkan, yang menjadi milik Allah hidup kekal itu juga menjadi milik kita, orang-orang beriman. Beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Siapa saudara yang tidak bahagia kalau kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah? Lalu yang kedua, mengapa kita disebut berbahagia saudara-saudara, orang yang meninggal di dalam Tuhan? Karena kita telah beristirahat dari jerih dan lelah. Oh saudara, manusia itu nggak pernah lepas dari semua aktivitas. Dari umur balita sampai dengan umur lanjut usia, kita nggak pernah lepas untuk kita berhenti saudara. Ada aja yang harus dikerjakan. Apalagi misalnya usia yang produktif, kerja. Akhirnya kalau kita sudah beraktivitas saudara, maka yang dibutuhkan apa saudara? Istirahat. Orang yang meninggal di dalam Tuhan berbahagia karena disitulah kita beristirahat dari jerih lelah dunia ini. Kita tidak lagi menderita,
Kita tidak lagi mengalami sakit penyakit. Saudara-saudara, orang sakit itu sangat melelahkan, betul. Yang nunggunya juga lelah. Kalau kita sakit, ada yang sakit ya saudara atau siapapun, kita harus tunggu, itu melelahkan. Yang sakitnya juga lelah. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita sudah lepas. Kita lepas dari penderitaan. Kita sudah lepas tidak lagi bekerja. Kita sudah lepas dari segala pergumulan, pencobaan, dan juga kita sudah lepas dari segala kelemahan kita. Karena apa saudara? Karena semuanya itu sudah kita lewati. Memasuki peristirahatan yang kekal. Dan di sanalah kita tidak lagi mengalami rasa sakit, tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi rasa duka. Yang ada adalah damai sejahtera surgawi, damai yang sentosa, istirahat di dalam hadirat dan kemuliaan Allah. Maka firman Tuhan bilang berbahagia orang yang meninggal di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, orang yang meninggal di dalam Tuhan berbahagia karena disitulah perbuatan mereka juga menyertai. Di sini tidak berarti bahwa keselamatan kita itu kita peroleh dengan perbuatan baik, nama enggak. Keselamatan itu kita peroleh di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus, dan itu adalah anugerah. Yang dimaksud dari firman Tuhan ini adalah bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini di dalam Tuhan, maka tidak ada yang pernah disebut dengan sia-sia. Kalau kita melayani, kalau kita mengasihi, kalau kita berbuat baik, kalau kita hidup terus jadi berkat, itu enggak, semuanya itu enggak sia-sia saudara. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Maka dikatakan perbuatan mereka itu menyertai ketika kita meninggal. Dalam arti apa saudara? Dalam arti apapun yang kita lakukan itu menyertai, dan artinya tidak sia-sia. Oleh karena itu kalau selama hidup kita melayani, mengasihi, berbuat baik, dan terus jadi berkat, saudara, itu akan menyertai ketika kita meninggal, dalam pengertian semuanya itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika kita bersama pada saat ini ada di rumah duka ini, dan kekasih kita Ibu Indrawati sudah meninggalkan kita semua, maka Ibu Indrawati berbahagia. Saya sebelum Ibu Indra ini sakit, kalau kami PA ya di Anugerah, saya lihat ya, ini Ibu Indra ini pendiam. Kalau jawab di dalam PA kelompok itu ada sesuatu gitu ya. Lalu saya bilang sama Ibu Indra, mana nomor telepon, kapan-kapan kita ngobrol. Tidak bisa telepon. Terus belakangan, dia kan kalau diajak ngobrol selalu orangnya itu apa ya, mungkin nggak mau ngerepotin saya juga. Saya tahu ada sesuatu dalam perjalanan hidup dia. Kayaknya Ibu belum ngobrol sama saya. Ya nanti aja. Nah, sebelum dia masuk ke RB, ruang BTSDA, itu hari Kamis kalau nggak salah. Ya, itu baru ngobrol sama saya itu lumayan lama. Saya bilang mau Bina makan dulu, kita ngobrol enggak. Dia memang agak susah makan kesannya ya. Agak susah makan. Ngobrol 1 jam lebih kayaknya di ruang GSG, terus pindah ke ruang story. Saya bilang itu makan dulu, nggak apa-apa. Dan disitulah saudara-saudara saya mengenal Ibu Indra ini dengan berbagai pengalaman masa lampau. Ya.
Dan kalau ngobrol itu selalu ujungnya gini. Ini ngobrol sama saya atau sama yang lain. Kapan ya Tuhan panggil saya? Mengapa ya hidup itu harus menderita? Dan banyak cerita sih keluarga yang di Jerman sekarang, pengalaman masa lalunya. Tapi yang seringkali dia sampaikan ke saya, kapan Tuhan panggil saya? Kenapa Tuhan tidak panggil saya? Ini sesuatu yang menurut saya, ya feeling saya ini ada sesuatu. Makanya saya ngobrol lama. Saya lihat dia lebih rileks ya, lebih lega. Dan gak lama saya dengar dia something, lalu masuk ke RB, sempat keluar dari RB ya, terus masuk lagi, terus ke EK, sampai akhirnya Tuhan memanggil kasih kita ini pulang dalam kemuliaan kekal. Oma Indrawati yang sering kita menyebutnya di panti itu Oma, di PWH itu Oma, pada saat ini sudah nggak lagi bersama dengan kita. Ibu Indra meninggal di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia selalu bertanya, kapan Tuhan panggil saya? Kapan Tuhan panggil saya? Maka sesungguhnya dia sudah siap dan rindu untuk pulang bertemu dengan Tuhan. Dia meninggal di dalam Tuhan dan dia bahagia. Dia sudah lepas dari berbagai penderitaan, dari berbagai sakit, penyakit yang harus dia derita, dan juga dari berbagai pergumulan hidup, dan mungkin juga dari kepahitan hidup. Tuhan sudah gantikan dengan damai sejahtera, sentosa, dengan kemuliaan kekal yang menjadi bagian bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan kekasih kita ini sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara dan saya sedang menunggu giliran. Siap nggak siap, kita suatu saat juga akan dipanggil Tuhan. Kematian itu sesuatu yang pasti. Sepasti matahari terbit pada pagi hari dari timur dan terbenam sore hari. Kematian itu memilih jalannya masing-masing. Ada yang melalui sakit, ada yang melalui accident di pesawat, darat, laut. Ada yang lama sakit, ada yang sebentar. Tapi intinya adalah kita akan mengalami kematian. Lalu persoalannya saudara-saudara, apakah kita ingin ketika kita meninggal, kita juga meninggal dalam berbahagia sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Oma Indra ini bukanlah pribadi yang sempurna. Sama dengan saudara-saudara dan saya juga bukan pribadi yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaannya selalu bersandar, selalu mau mencari Tuhan. Ini rajin kalau PH kelompok, ada ISG juga ya. Dalam ketidaksempurnaan saudara-saudara, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kita dapat melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan suatu saat ketika Tuhan memanggil kita, kita pun
dalam hidup ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Opa Oma, dari Abang Hana, menyanyikan Di Seberang Sana. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan Basyalah. Mari kita sambut. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang penyertaannya selalu nyata dalam hidup kami. Pada saat ini kami bersama sudah diteguhkan oleh firman-Mu bahwa bagi setiap orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada-Mu, adalah penting untuk terus hidup dalam ketekunan. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, persoalan hidup, bahkan sakit penyakit, kami terus tetap tekun di dalam firman. Kami tekun di dalam iman. Kami tekun di dalam doa. Karena melaluinya kami akan menjadi orang-orang yang dimenangkan dari berbagai pergumulan hidup, bahkan dari sakit penyakit. Melaluinya, ketika kami harus tiba kepada kematian dan Tuhan memanggil kami pulang dalam
kemuliaan kekal. Maka disitulah kebahagiaan sejati boleh kami alami. Dan pada saat ini kekasih kami, Ibu Indrawati, Oma Indrawati, meninggal di dalam Tuhan, dan dia berbahagia karena Tuhan sudah melepaskannya dari berbagai penderitaan dunia, dari berbagai kepahitan hidup, dari berbagai sakit penyakit, dan pergumulan-pergumulan yang seringkali menyesakkan hidup ini. Kekasih kami sudah berada dalam rangkulan cinta kasih-Mu yang kekal, pergi dalam senyum ketika ia boleh berada bersama dengan Kau dalam hadirat kemuliaan. Kau sudah melepaskannya dari berbagai penderitaan dunia. Dan biarlah kiranya Tuhan juga terus menopang, menguatkan setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Hiburkanlah mereka di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka pun boleh terus dapat meniti hidup ke depan, terus bersyukur dengan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, dan mengisinya dengan terus hidup dalam ketekunan sebagai pengikut Kristus. Kami berdoa untuk esok rencana ibadah pelepasan, juga perabuan, dan juga pelarungan. Biarlah Tuhan, kiranya semuanya ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, semuanya dapat berlangsung dengan baik. Ketika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, maka Engkau juga yang akan menyertai dan menopang sebagaimana Tuhan sudah hantar kami ke tempat ini dalam selamat dan sejahtera. Maka Engkau akan tibakan di tempat kami masing-masing dalam kasih setia, selamat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih untuk kehadiran kasih kami Oma Indrawati yang sudah hidup bersama, berjalan meniti hidup dengan keluarga. Kami tahu bahwa beliau bukanlah pribadi yang sempurna sebagaimana kami juga tidak sempurna. Oleh karena itu biarlah kiranya Tuhan juga mengampuni kehidupan kami dan kehidupan Indrawati semasa itu. Terima kasih, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam pimpinan penyertaan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita bersama menyanyikan Di Jalanku Berdiri. Di jalanku berdiri, oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba percobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan lapar, aku tak tegak, dan
segenap keluarga dan umat sekalian, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh kekasih kita, almarhumah Ibu Indrawati Jaya Saputra, yang petinya akan kita tutup. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Saudara-saudara, kita sebentar akan tiba kepada penutupan peti. Nanti dalam penuangan minyak wangi sebagai tanda hormat dan tanda kasih kita kepada almarhumah, dimohon untuk tidak mengenai wajah, yang cukup di sisi kanan dan sisi kiri. Pertama, kesempatan diberikan kepada keluarga, setelah itu kepada hadirin semua. Terima kasih.
Sebelum itu sebelum tadi nanti apa boleh. Silakan. Berapat lagi ya. Lagi boleh diisi yang sebelah sini, masih ada kosong. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Silakan boleh foto dulu. Sudah, silakan.
silakan diturunkan. Salib yang baik. Bisa tidak? Bisa. Silakan dikan. Salib. Ya. Masih di atas. Boleh tahan. Tahan. Difoto lagi? Kalau naik ke atas, kalau naik ke atas, kalau turun di bawah, supaya nggak sampai turun kaki tangan. Silakan diturunkan. Oke, dikembalikan ke pihak gereja. Kalau lebih pas, silakan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rida sebagai pimpinan dari Hana yang Indrawati bisa diterima seperti Hana, bisa mengalami kehidupan yang lebih baik daripada dia hidup sendiri dulu di Mogot, rumah pribadinya. Di sana dia mendapatkan banyak teman, opa, oma yang selalu ada di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menginginkan memanggil Indrawati dalam waktu yang sangat singkat tinggal di Hana. Pada waktu masuk Hana, dia merasa punya kehidupan yang baru. Dia bisa bermain alat-alat musik yang dia sangat sukai, seperti angklung, ikut pelajaran Alkitab, Bible study, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan di Panti Beda Hana. Saya merasa senang yang dia bisa merubah kehidupan dia yang tadinya dia sendirian tinggal dan Mogot. Sekarang dia mendapat tempat yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih sehat untuk ke depan kehidupan Indrawati selanjutnya. Tapi Tuhan berkehendak lain dengan kehendak kami yang memasuki kehidupan baru Indrawati di Hana. Kalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan yang pernah dilakukan Indrawati kepada opa, oma, dan saudara-saudara sekalian, terutama misalnya pada Grace yang selalu menemani dia di dalam sehari lepas sehari, karena dia baru hidup tinggal bersama-sama dengan banyak opa oma yang ada di panti. Saya sebagai kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kalau Indrawati mungkin membuat keakuan,
tingkah laku atau kata-kata yang menyinggung umat sekalian atau pada karyawan yang ada di panti yang kurang berkenan kepadanya. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya karena kita semua hidup sebagai saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yusuf. Sekarang kita akan mendengarkan dari Ketua Patioda dari Pak Mun. Pak Mulya, silakan. Selamat malam semuanya. Sekali lagi atas nama penghuni, opa, karyawan dan pengurus panti desa Pati Sederhana, kami menyampaikan berduka atas kehilangan adik terkasih. Oma Indrawati saya kenal, beliau kayaknya suka sesuatu yang baru. Karena waktu kami ketemu dengan Oma, waktu itu Oma sedang mencoba alat angkat terapi. Dan dia begitu antusias sehingga bertanya-tanya kepada dokternya ya, dokter yang terapis itu kan, bahwa pengen tahu, pengen coba, pengen belajar. Kami tidak tahu bahwa Oma itu ada sakit. Dan dia coba, dia tahu diabetes, dia mau sembuh dari diabetesnya, dia bisa coba. Dan begitu antusias sehingga dia terus coba-coba untuk yang lebih baik. Itu yang kami kenal, dan pengalaman itulah yang buat saya itu mengenal beliau yang begitu baik dan begitu rajin untuk ikut kegiatan di Panti. Oma sudah bersama Tuhan, dan biarlah kenangan-kenangan Oma yang baik-baik itu menjadi kenangan yang indah bagi kita semua. Izinkan atas nama pengurus kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dari Panti Sederhana dalam melayani Oma. Dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Oma, keluarga kepada kami untuk menitipkan Oma di dalam Panti Sederhana. Ya Tuhan menyertai keluarga yang berduka dalam melewati masa-masa Tuhan berkati. Terima kasih Pak Mulyawan. Saudara-saudara, rangkaian ibadah dan prosesi nanti sudah berakhir. Besok ada ibadah pelepasan pukul 8, perahuan pukul 9 di lantai 8. Mungkin berita ini bisa disampaikan sekiranya ada yang memerlukan informasi. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Lebih